Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja, semangat terus kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton, jangan lupa di subscribe juga guys. Hari ini aku mau bahas kasus tentang pengkhianatan yang wah, ngeri banget nih teman-teman. Kalian semua pasti punya yang namanya sahabat baik atau sekarang tuh ya disebutnya bestie. Tapi gimana jadinya ya guys? Kalau bestie yang udah kalian kenal puluhan tahun, bahkan kalian anggap seperti keluarga sendiri, justru nusuk kalian dari belakang. Gak heran kalau korban dalam kasus itu sampai hampir gila loh teman-teman. Parah banget ya. Kira-kira gimana sih ceritanya? Apa yang dilakukan sama bestie satu ini? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini berasal dari seorang wanita yang bernama Susan Hughes. Semua kisahnya berawal pada tahun 1999. Waktu itu Susan bekerja di sebuah panti jompo yang ada di kota Haswell, Inggris. Nah, di tahun 99 itu ada seorang perawat wanita yang baru datang, baru bekerja di panti jompo tersebut bernama Anna Bonner. Karena bekerja di tempat yang sama, Anna dan Susan akhirnya mulai kenal, sering ngobrol, mulai deket nih mereka. Anna bercerita ke Susan tentang kehidupannya. Dia bilang dia punya satu saudara kembar laki-laki dan satu saudara kembar perempuan. Jadi memang pas lahir dia itu kembar 3 guys. Cuma sayangnya saudara kembar laki-lakinya itu sudah meninggal. Setelah saudara kembar laki-lakinya meninggal dunia, Anna dan saudara kembar perempuannya itu juga dibuang sama orang tuanya. Mereka ditaruh dalam sebuah plastik terus ditinggalin begitu aja. Susan sedih banget pastinya dengar cerita dari Anna ini karena dia mikir aduh kasihan banget sih hidupnya, berbanding terbalik banget dengan kehidupannya Susan guys. Kalau Susan ini punya dua saudara laki-laki dan mereka itu dibesarkan oleh orang tua yang sangat baik, di lingkungan yang sangat baik pula. Udah tahu tentang kehidupan masing-masing, mereka semakin lama semakin akrab, suka jalan-jalan bareng, curhat, ya pokoknya udah kayak sahabat baik banget. Walaupun memang kadang-kadang mereka juga suka cekcok, berantem, cuma ya itu biasa ya, setiap hubungan kan pasti ada masa-masa baik dan buruknya juga. Setelah bertengkar pasti mereka bisa untuk baikan lagi. Dan Susan ini memang menjadi sahabat yang benar-benar selalu ada buat Anna. Dia baik banget guys. Susan selalu support Anna. Yang pertama dia memang sudah simpati sama Anna karena ya kehidupannya menyedihkan tadi itu ya, dari kecil sudah dibuang sama orang tuanya gitu guys. Makanya Susan juga nggak ragu-ragu untuk membantu sahabatnya itu dalam masalah keuangan. Sering banget Susan beliin perlengkapan sehari-hari untuk Anna. Bahkan kalau mereka kayak pergi makan di restoran atau kemana-kemana, itu pasti Susan yang bayarin. Mereka sampai pernah berdebat gitu ya guys, karena Anna bilang aduh udah deh aku gak mau nyusahin kamu terus, aku gak mau minta-minta sama kamu terus, aku gak mau dikasih sama kamu terus. Tapi menurut Susan ya gak apa-apa, aku kan sahabat kamu, kita kan emang teman baik, jadi kalau misalkan ada salah satu yang butuh ya harus membantu gitu. Dan Susan ini memang dengan sangat tulus membantu Anna. Dia memang orang yang dermawan, baik hati, dan karena Anna juga memang sudah dianggap seperti keluarga sama Susan. Tapi memang ya guys, dari awal kedekatan Susan dan Anna, keluarga dan teman-temannya Susan yang lain tuh ngerasa kurang setuju kalau Susan sampai beli ini itu buat Anna, sampai akrab banget kayak gitu, membiayai keuangannya Anna juga gitu kan. Mereka takutnya Susan itu cuma dimanfaatin aja. Tapi walaupun keluarga dan banyak teman-teman yang ngomong gitu ke Susan, Susan berpikir itu adalah hal benar untuk dilakukan karena dia merasa Anna adalah temennya, udah dianggap keluarga sendiri, dia butuh bantuan, Susan bisa membantu, jadi harus dibantu. Jadi dia nggak peduliin pendapat keluarga dan teman-teman dia yang lain itu. Pada tahun 2001 Anna menikah. Tapi setelah Anna menikah pun hubungan persahabatan antara Susan dan Anna itu nggak berubah, tetap baik, tetap deket mereka kayak biasa. Bahkan makin akrab nih guys, karena kan Anna nggak lama setelah menikah punya anak, dan Susan juga dengan senang hati membantu Anna untuk mengurus, menjaga anak-anaknya itu. Susan menganggap anak
anaknya Anna tuh kayak anaknya sendiri aja guys. Kalau Natal ya apalagi itu dibeliin hadiah yang bagus, yang banyak buat anaknya Anna gitu. Dan kalau hari-hari biasa anaknya ulang tahun dibeliin hadiah juga sama Susan. Setelah persahabatan mereka yang berlangsung bertahun-tahun itu dan gak pernah ada masalah besar ya teman-teman, tapi lama-kelamaan kelihatan juga nih keanehan-keanehannya guys. Awalnya karena kejadian ini nih teman-teman. Jadi suatu hari Susan dan Anna datang ke sebuah klub malam yang ada di sekitar sana. Nah, Susan itu naksir sama salah satu penjaga klub malam tersebut. Nama pria itu adalah Lucas, dan pastinya Susan karena menganggap Anna adalah teman baiknya, dia curhat dong sama Anna, aku suka deh, aku naksir deh sama si Lucas itu gitu. Dan apa yang Anna bilang guys, masa kebetulan banget ya, Anna bilang gini, oh itu, dia itu paman aku katanya. Mereka bertiga sering ketemu ngobrol-ngobrol di klub tersebut, tapi memang Susan itu nggak berani untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung ke Lucas. Jadi Lucas nggak pernah tahu tentang perasaannya Susan ini guys, sampai akhirnya mereka lost contact. Lucas sudah nggak kerja lagi di klub malam itu, bahkan klub malamnya itu udah tutup. Sedih banget ya pastinya Susan, orang yang dia suka, yang dia taksir itu pergi, udah nggak bisa ketemu lagi, dan dia juga belum sempat ngungkapin perasaannya. Tapi guys, yang bikin Susan ini nggak terlalu sedih karena dia selalu dapat kabar tentang Lucas dari Anna. Karena kalian inget kan, Anna bilang Lucas itu adalah pamannya. Anna bilang sama Susan kalau Lucas itu tinggal di Las Vegas, dia sudah menikah, bahkan udah punya anak. Tapi rumah tangga mereka tuh nggak berjalan lancar, akhirnya bercerai. Nah, 8 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2011, Susan dapat satu kabar bahagia nih teman-teman. Jadi Susan waktu itu pindah kerja dari yang tadinya panti jompo, terus ke kayak fasilitas kesehatan mental gitu ya teman-teman. Nah, pas dia lagi kerja, dia dapat telepon dari seorang pria yang ternyata itu adalah Lucas. Wah, seneng banget dong pastinya Susan ditelepon sama Lucas karena dia masih menyimpan perasaannya itu ya guys. Dan di telepon itu Lucas bilang, "Hai Susan, apa kabar? Aku sekarang tinggal di Las Vegas. Aku membuka bisnis klub di sini." Lucas mulai cerita-cerita lah tentang kehidupannya. Tapi anehnya ya guys, masa baru pertama kali ngabarin lagi, tiba-tiba Lucas ini udah minta hadiah Natal dari Susan. Dia minta kamera, dan karena Susan berpikir emang dia suka sama Lucas dan dia punya uangnya, jadi ya beneran dibeliin aja gitu sama dia. Jadi Susan ini mungkin memang tipe orang yang baik, dermawan gitu ya, cepet percaya ya sama orang lain. Plus memang kan dia diyakinin juga sama Anna ya, jadi ya udah dibeliin sama dia, dikirim hadiah Natalnya untuk Lucas. Tapi Susan ini kirimnya bukan lewat paket gitu, dia titipin ke Anna karena katanya Anna ini mau kasih hadiah Natal ke Lucas juga. Beberapa bulan kemudian Lucas bilang sama Susan kalau nanti aku pokoknya mau ke Inggris ketemu ya sama kamu. Makin seneng lagi nih Susan ngedengernya teman-teman. Tapi sayangnya hubungan Susan dengan Anna itu semakin jauh karena pas Susan mulai berhubungan dengan Lucas, Anna itu jadi susah diajak pergi-pergi bareng, ngabisin waktu bareng gitu. Alasannya sih dia memang udah sibuk sama suaminya, sama anak-anaknya gitu guys. Dan Susan ya sebagai teman yang baik, dia memaklumi aja. Akhirnya mereka jarang ketemu tuh. Tapi hubungannya Susan dengan Lucas itu semakin dekat, semakin baik. Mereka suka bertukar hadiah dan kartu ucapan. Pada saat Susan ulang tahun, Lucas ini ngirimin parfum dan juga kayak surat cinta gitu ya pas Valentine. Sedangkan Susan juga sering mengirimkan hadiah buat Lucas, biasanya barang-barang elektronik seperti HP, laptop, kamera. Susan juga sempat dibikin khawatir karena Lucas menelpon dan bilang dia masuk penjara. Akhirnya Susan mengirimkan atau mentransfer uang untuk biayanya Lucas selama di dalam penjara. Sampai seperhatian itu loh teman-teman, karena Susan berpikir Lucas ini adalah orang baik, nggak pantas ditahan dalam penjara gitu guys. Aku juga nggak ngerti ya, Lucas ini bilang apa sih sama Susan gitu, maksudnya alasan dia bisa masuk penjara tuh kenapa, sampai Susan kok percaya dia tetap orang baik dan tetap mentransfer uangnya itu. Yang jelas akhirnya Lucas berhasil bebas dari penjara. Tapi di akhir tahun 2015 Susan lagi-lagi dapat berita buruk dari Lucas. Dia bilang, "Susan, aku menderita penyakit kanker." Susan bener-bener sedih banget ya teman-teman, orang yang dia sayang, dia cinta, dapat penyakit berat kayak gini, dan dia pengen banget datang ke sana, nyusulin Lucas, ngelihat keadaannya, jengukin, nemenin dia gitu. Tapi Lucas nggak mau, dia bilang, "Udah nggak apa-apa Susan, nggak usah. Aku nggak mau kamu ngelihat aku dalam kondisi aku yang buruk begini." Dan menurut Susan itu adalah alasan yang masuk akal karena oh iya mungkin dia nggak mau ya dilihat sama aku, mungkin malu, atau iya aku ngerti lah gitu. Susan pokoknya
ngerti. Apalagi Anna juga bilang sama Susan kalau Lucas itu sempat berusaha untuk mengakhiri hidupnya karena dia saking shocknya gitu mendengar punya penyakit itu. Anna juga cerita sama Susan kalau Lucas itu mengadakan penggalangan dana di Amerika sana untuk membiayai pengobatannya. Dan pastinya Susan mendengar kayak gini, orang lain aja dia bantu terus ya guys, apalagi orang yang dia sayang gitu. Dia langsung berinisiatif, oh oke, aku juga bantu, aku juga mau bantu gitu. Dia langsung transfer uang sebesar 1.000 pounds, terus bulan depannya ditransfer lagi, ditambahin jadi total 2.800 pounds. Pokoknya setiap Anna laporan ke Susan kalau Lucas butuh obat atau butuh biaya pengobatan, Susan pasti bakal kasih uang itu. Dia pengen banget Lucas bisa cepat sembuh dan akhirnya bisa ketemu sama dia gitu. Bukan berarti Susan juga punya banyak uang ya guys, dia sebenarnya juga nggak ada uangnya ngepas gitu, tapi untuk pengobatannya Lucas itu dibela-belain sama dia sampai dia buka pinjaman di bank, terus pakai kartu kreditnya juga ada beberapa tuh dipakai. Tapi memang Susan nggak menceritakan tentang hal ini ke keluarga atau teman-temannya yang lain. Jadi temennya cuma Anna doang gitu yang tahu kalau Susan membiayai Lucas seperti ini. Karena ya Susan berpikir takutnya keluarga sama temennya yang lain tuh nggak setuju dengan tindakan dia ini. Di balik kesedihannya, Susan itu selalu semangat guys, karena Lucas berkali-kali bilang sama Susan, pokoknya kalau aku sembuh aku pengen banget ketemu sama kamu, aku pengen banget nikahin kamu dan kita bisa hidup bersama. Dan yang bikin Susan makin sedih lagi, Anna bilang ke Susan kalau aku harus ke Amerika untuk nemenin Lucas, untuk ngurusin dia, jagain dia gitu. Dan Susan ngerasa wah Anna itu benar-benar keponakan yang baik ya, dia mau ngurusin pamannya. Beberapa kali pada saat Anna di Amerika itu dia nelfon Susan terus minta ditransferin sejumlah uang, cuma karena saat itu Susan nggak punya, jadi ya dia nggak bisa transfer. Sampai akhirnya di bulan Februari tahun 2020 Susan curhat nih sama salah satu teman dekat yang lain bernama Laura. Susan bilang, Laura, aduh aku kasihan banget deh sama Anna. Kenapa? Soalnya dia sampai harus terbang ke Amerika loh untuk nemenin pacar aku Lucas yang lagi sakit. Jadi pacar aku tuh adalah pamannya Anna gitu. Pas lagi ngobrol-ngobrol itu, Laura merasa kok ceritanya Susan tentang Anna dan Lucas rada aneh dan janggal ya. Apalagi pada saat Anna bilang ke Susan dia lagi di Amerika ngerawat Lucas, salah satu anak Anna itu ngupload foto di Snapchat. Udah gitu di sana kan ada lokasi mereka di mana, ketahuan ya. Nah itu bukan di Amerika tapi masih ada di dalam Inggris. Shock banget dong Susan saat itu guys, loh kok bisa begini? Berarti dia bohong dong sama aku. Karena Laura pengen banget bantu Susan, akhirnya dia mulai cari informasi lebih lanjut tentang Anna ini. Mereka berdua ya menyelidiki sendirilah tentang Anna. Susan bilang dulu Anna cerita dia pernah bekerja di sebuah rumah sakit selama 10 tahun. Nah pas dicek ke rumah sakit tersebut, ternyata rumah sakit itu nggak punya catatan mantan karyawannya yang bernama Anna Bonner. Satu kebohongannya Anna terungkap lagi guys. Anna juga pernah cerita ke Susan tentang Lucas dari mulai tempat dan tanggal lahirnya. Tapi pas diselidikin ternyata itu semua nggak valid guys. Untuk lebih memastikan, Susan nelfon ke suaminya Anna dan ternyata saat itu Susan baru tahu kalau Anna dan suaminya itu sudah bercerai guys. Susan nggak pernah tahu tentang hal itu, Anna nggak pernah cerita. Info tentang latar belakang kehidupan Anna yang katanya dia lahir kembar 3, terus saudara kembar laki-laki yang meninggal, dia dan saudara perempuannya dibuang sama orang tuanya, itu semua juga nggak valid, nggak benar, semua cuma karangannya Anna aja. Parahnya lagi, Susan menemukan kalau kartu-kartu yang dia kirim untuk Lucas itu malah ada sama Anna. Akhirnya pada bulan Juni 2020, Susan memutuskan untuk datang ke kantor polisi dan melaporkan tentang kejadian ini. Polisi berusaha menghubungi Lucas tapi nggak ada jawaban dan nggak ada informasi apa-apa, nggak ada bukti yang ditemukan kalau Lucas itu benar-benar pernah sempat berhubungan komunikasi gitu ya, entah teleponan, kirim-kiriman pesan dengan Susan. Jadi selama ini ternyata yang berkomunikasi dengan Susan mengaku sebagai Lucas adalah Anna. Tapi Susan bilang pada saat mereka teleponan itu kan memang suaranya suara cowok ya, nggak tahu apakah itu beneran Lucas disuruh sama Anna atau itu cuma orang suruhannya Anna aja. Parah banget ya, Susan dihianati sama sahabat baik yang udah 20 tahun berteman, yang dia anggap sebagai keluarga sendiri, bahkan anak-anaknya juga udah dianggap sebagai anaknya sendiri gitu guys. Dibantu apapun itu dia usahain, tapi ternyata cuma dihianatin, cuma dibohongin, dimanfaatin aja. Karena semua hal ini Susan sampai depresi, dia harus berhenti dari kerjanya, dia harus datang ke psikiater untuk mengobati
mentalnya. Bahkan dia juga sempat berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri, guys. Karena memang Susan itu benar-benar kehilangan semua-muanya. Dia punya banyak hutang karena tadi pinjaman ke bank pakai kartu kredit, yang akhirnya semua asetnya itu harus dijual. Tadinya udah punya apartemen sendiri, dia sampai harus tinggal lagi bareng orang tuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Susan total mengeluarkan uang sebesar 117.000 pound sterling untuk pengobatan Lucas, yang ternyata itu ya bukan untuk pengobatan Lucas, tapi dipakai sendiri sama Anna. Anna Bonner akhirnya ditangkap dan diadili pada bulan April 2020. Hakim bilang Anna adalah seorang yang serakah, licik, dan manipulatif. Anna mengaku bersalah dan diberikan hukuman selama 28 bulan penjara, dan dia diperintahkan untuk menjauh dari Susan selama 15 tahun kemudian. Parah banget ya kasus ini. Harus hati-hati banget sama orang yang baru kalian kenal. Jangan langsung percaya dengan latar belakang kehidupannya sama cerita-ceritanya kalau nggak ada bukti yang jelas gitu ya teman-teman. Sebelum hubungannya tuh kayak menjauh, apalagi sampai bela-belain, habis-habisan gitu semuanya. Aduh, ya Allah, kasihan banget ya Susan ya. Ternyata hubungan puluhan tahun, sahabatan puluhan tahun tuh nggak menjamin. Semoga kita dijauhin dari orang-orang jahat begini, beneran dapet sahabat yang tulus ke kita, guys. Dan ini juga pentingnya ya, pendapat dari keluarga dan dari teman-teman kita yang lain. Kalau memang ada yang bilang, kok kayaknya aneh, kok kayak janggal, ada baiknya itu itu dulu ya, apa sih namanya, diklarifikasi lah gitu. Jangan sampai didiamkan aja, enggak kali, enggak. Memang sih kita suzon tuh nggak boleh, berprasangka buruk nggak boleh, tapi waspada ya harus teman-teman ya. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus kali ini. Sahabat baik macam apa yang pernah kalian temuin, guys? Mudah-mudahan sih yang bagus semua ya teman-teman. Tapi kalau kalian ada pengalaman kayak gini-gini, coba dong sharing sama kita. Jadi kita tuh tahu gitu gimana cara ngebedain mana ya yang bener sahabat baik, mana yang cuma kayak memanfaatin doang. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga. Untuk kalian mau request boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku Hanifah Story 92. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye bye.